Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Istiqomah, NIM 1752027 dari Manajemen Bisnis Syariah 6C. Perkenalkan, nama saya Tri Sofia Nur Aini, NIM 175211065 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 6C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Debt to Equity Ratio atau DER. DER memiliki istilah bahasa Indonesia yaitu rasio hutang. Debt to Equity Ratio DER diartikan sebagai ukuran perbandingan antara jumlah keseluruhan utang yang dimiliki oleh perusahaan dengan ekuitas dari perusahaan itu juga. Bisa dibilang DER karena layaknya indikator kesehatan dari kondisi keuangan setiap perusahaan. Itulah sebabnya DER juga seringkali dijadikan menjadi syarat dalam mendapatkan investasi dari para investor. Para investor tentu tidak ingin sembarangan menginvestasikan uangnya di perusahaan yang tidak memiliki kestabilan dan kesehatan keuangan yang baik. Biasanya DER dilakukan untuk berbagai alasan lain. Berbagai alasan dilakukan perhitungan DER. Ini juga dilihat sebagai manfaat atau kegunaan dari perhitungan DER itu sendiri. Nah, teman-teman, kegunaan dari perhitungan DER ini bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, mengukur kesehatan perusahaan. Kegunaan yang utama dan yang paling sederhana dari melakukan perhitungan DER adalah dapat digunakan untuk mengukur kesehatan perusahaan. Jadi, alasan ini bisa diartikan oleh internal perusahaan itu sendiri, sekaligus untuk melakukan pengawasan dan penjagaan mengenai kualitas kesehatan perusahaan tadi. Kegunaan yang kedua yaitu indikator pengambilan keputusan oleh investor. Setiap investor pastinya ingin berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan. Itulah sebabnya mereka akan menjadi hasil perhitungan DER. Suatu perusahaan menjadi indikator pengambilan keputusan untuk melakukan investasi di sana, di perusahaan. Oke, yang terakhir teman-teman, kegunaan dari perhitungan DER ini yaitu kriteria dalam pengambilan saham di bursa. Nilai hasil perhitungan DER juga berguna untuk menjadi kriteria dalam pengambilan saham. Jika nilai DER terlalu tinggi, maka lebih baik tidak membeli saham tersebut di bursa, karena tidak stabil dan kondisi keuangannya tergolong rapuh. Oke teman-teman, materi selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Istiqomah, teman saya tadi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Istiqomah apa pengertian dari Debt to Equity Ratio atau DER, kemudian juga dijelaskan tentang kegunaan DER. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan, membagikan bagaimana cara menghitung DER. Nah, dari seluruh perhitungan DER dia hanya melakukan satu rumus saja. Jadi dia hanya menggunakan satu rumus. Nah, apa itu rumus dari DER? Ini. Nah, ini. Itu Debt to Equity Ratio sama dengan total hutang dibagi ekuitas. Nah, rumusnya kan sangat sederhana ya, teman-teman. Namun ada beberapa catatan yang perlu kalian pahami sebelum langsung mencoba menghitung sendiri nilai dari Debt to Equity Ratio ini. Nah,
Apa saja catatan tersebut? Catatan yang pertama berkaitan dengan yang dimaksudkan dengan hutang di rumus ini. Nah, hutang perusahaan itu tidak hanya selalu terbatas pada berbagai pinjaman yang harus Anda bayarkan. Jadi, hutang di rumus ini tuh tidak hanya dia mengacu pada pinjaman perusahaan yang harus dibayarkan, akan tetapi bisa juga dalam bentuk kewajiban pembayaran lainnya. Jadi semua dihitung. Artinya kalian semua harus menghitung atau menjumlahkan dari seluruh kewajiban yang harus dibayarkan ke pihak ketiga di batas waktu yang tertentu. Pada umumnya, berbagai kewajiban yang harus dibayarkan atau juga dikenal dengan sebutan hutang itu tadi, ini bisa diklasifikasikan. Maksudnya, bisa dilakukan menjadi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan juga kewajiban lainnya. Nah, itu tadi ya. Kemudian catatan yang kedua. Nah, catatan yang kedua itu adalah berkaitan dengan ekuitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekuitas di sini? Nah, ekuitas itu adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, hanya kekayaan bersih yang dipunyai oleh perusahaan. Jadi tidak semua kekayaan, maksudnya itu hanya aset saja yang dimiliki perusahaan. Jadi hanya kekayaan bersih yang boleh dihitung di sini. Bisa saja bentuk sisa penghasilan atau sisa laba setelah dikurangi dengan kewajiban sebelumnya. Jadi ekuitas ini benar-benar laba yang sudah bersih, tidak dia sudah dikurangi dengan kewajiban pembayaran sebelumnya. Begitu. Nah, agar kalian semua di sini mudah lagi untuk memahami apa itu yang dimaksudkan DER, saya akan menunjukkan contoh kepada kalian tentang DER. Nah, sebuah perusahaan per tanggal 10 April 2019 tercatat memiliki jumlah kewajiban untuk dibayarkan sebesar 600,50 juta US dollar. Namun, perusahaan ini memiliki ekuitas sebesar 400,20 juta US dollar. Hitunglah debt to equity ratio dari perusahaan yang satu ini dengan tepat. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah saya berikan tadi, yang sudah saya jelaskan apa tadi rumusnya, DER sama dengan total hutang dibagi dengan ekuitas. Jadi mudah saja. Tinggal DER sama dengan 600,50 juta dibagi 400,20 juta. Nah, itu dibagikan sama dengan 1,5 kali. Ya teman-teman, berikut tadi adalah seluruh penjelasan yang berhasil yang dikumpulkan kelompok kami terkait dengan debt to equity ratio. Jadi mulai dari pengertian, kegunaan, rumus hingga contoh dari itu tadi cara menghitung debt to equity ratio. Perlu kalian ketahui semua ya, bahwa DER perusahaan ini akan sangat menentukan tingkat investasi yang kalian dapatkan dari para investor. Jadi dipastikan saja untuk selalu mengawasi DER perusahaan kalian secara berkala. Jadi kalian harus bisa mengawasi perusahaan kalian sendiri, DER perusahaan kalian sendiri. Jadi teman-teman, pada kesimpulannya yang tadi sudah kami jelaskan dari awal hingga akhir ini tadi, secara umum itu jika DER perusahaan kalian itu tinggi, maka artinya tingkat penghasilan uang untuk memenuhi kewajiban membayar hutang perusahaan kalian itu tergolong rendah. Ya, maka pokoknya ya, jika DER-nya itu tinggi, maka kewajiban untuk membayar hutang itu
bisa tergolong menjadi rendah. Namun jika DER kalian itu terlalu rendah pun, itu juga menunjukkan perusahaan tidak memiliki keuntungan yang maksimal. Itulah sebabnya dengan membahas ini diharapkan kalian semua bisa menghasilkan perhitungan DER yang optimum secara analisis fundamental penanaman saham di perusahaan kalian semua. Sekian penjelasan dari kami, semoga penjelasan dari kami bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata dari awal sampai akhir, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.